sebelum kalian nanti praktek, kalian harus menggunakan APD lengkap ya. Sebelum praktek di lab. Di antaranya masker. Ya, cara menggunakan masker seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan ya sarung tangan untuk lab. Ya, kalian nanti di bahan di zat kimia atau bahan kalian harus menggunakan sarung tangan dan masker ya. Ini zat-zat yang ada di lab kita, diantaranya zat yang paling atas yaitu dia ada indikator iritasi. Nah, iritasi ya. Jadi kalau Pak Khairil menggunakan kacamata ya, kalian kalau bisa menggunakan kacamata Google. Kemudian yang kedua di sini zat harmful atau berbahaya. Nah, sehingga kalian kalau mengambil zat di sini harus menggunakan masker ya. Di sini ya ada tulisannya harmful, berbahaya. Besi sulfat. Zat-zatnya ada di sini semua ya. Nah, ini barium bromat. Ini ada ya tembaga sulfat, ini yang harmful. Kemudian yang ketiga yaitu korosif. Nah, korosif ini kalau kalian kena tangan nanti mengalami iritasi di kulit ya. Jadi kalian harus menggunakan sarung tangan. Ini ada lengkap NaOH ini ya yang dipakai. Kemudian ini kalium nitrat. Kemudian ada lagi yang toksit atau beracun. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Natrium asetat. Ya. Nah, ini zat-zat yang ada di lab kita. Jadi tertata rapi sesuai dengan urutannya. Jadi kalian nanti kalau ambil zat sesuai dengan urutannya sebagai berikut ini. Lemari asam. Nah, lemari asam ini tempat untuk larutan asam ya yang bersifat korosif. Jadi nanti cara menggunakan lemari asam sebagai berikut ini. Nah, ini untuk keluar, kemudian lampunya sini. Ambil atau nanti ambil larutan asam di sini ya. Di sini untuk mengambil larutan asam. Jadi harus di lemari asam untuk mengambil larutan asamnya ya. Kaca analitik yang digunakan untuk penimbang zat ya, dengan ukuran yang kecil. Nah, satuannya biasanya gram. Jangan lupa cara menggunakan alat di sini. Neraca analitik ada SOP-nya ya. Nah, di sini ya. Nah, jangan lupa colokan kemudian dinyalakan on. Oke, kalau sudah ada tanda bintang, kemudian kalian masukkan, ya, boleh menggunakan botol timbang, boleh menggunakan kaca arloji yang kecil. Ditutup lagi, dinolkan lagi. Sampai keluar tanda bintangnya nanti ya. Nah, kalau sudah keluar tanda bintang, maka kita bisa langsung nimbang. Ini pelan-pelan, kemudian pakai spatula, kalian timbang ya. Nah, di sini kalian nimbangnya itu posisinya zatnya itu harus ada di tengah neraca ya.
Misalkan saya ambil 1,5, maka saya ambil sedikit ini, kembalikan lagi. Nah, kemudian kalau sudah kalian tutup, kemudian sampai muncul tanda bintang lagi. Nah, itu nanti timbangan yang kalian gunakan. Nah, sudah muncul. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, maka kalian harus mencatatnya dengan 1,5773, ya, itu yang dicatat. Di belakang koma ada 4 digit. Oke, kalau sudah, buka, diambil, kemudian dinolkan lagi, ya. Dinolkan lagi biar untuk nimbang teman yang lainnya. Praktek untuk pengenceran kalian memerlukan aquades. Nah, kalau bisa aquadesnya itu dipanaskan dulu biar lebih steril dan bisa digunakan dan hasilnya nanti maksimal untuk literasi. Oke, cara memanaskan aquades sebagai berikut ini. Ini menggunakan hot plate. Hot plate yaitu alat yang digunakan untuk memanaskan larutan atau air atau aquades. Oke, yang pertama kalian lakukan kontak, kemudian kalian nyalakan. Di sini ada turn on off. Oke, di sini ada skala untuk, ya, derajat Celcius satu pemanasnya berapa yang kalian gunakan nanti. Kalau sudah, saya nyalakan di sini. Oke. Nah, pertama kalian gunakan yang 100 dulu, 150 atau 190 boleh. Nah, ini ya posisinya. Jadi kalau sudah saya tekan 170, nanti dia otomatis dalam suhu 170 dia sudah standby. Kemudian di sini tombol yang kedua ini digunakan untuk rotari atau perputaran. Jadi misalkan di sini menggunakan magnetic stirrer, maka digunakan tombol yang kedua ini stirrer untuk memutar larutan yang ada di dalam Erlenmeyer, tapi menggunakan magnet, ya. Oke, cara melarutkan zat yang barusan ditimbang dimasukkan ke labu ukur 100 mili. Caranya harus gini, sama gini ya, dimasukkan dengan cara bisa pakai spatula. Setelah larut gini anak-anak ya, yang pertama ini adalah harus dibilas sama air, sebab ada zat-zat yang masih menempel. Ya, yaitu tadi spatula yang tadi pakai harus disemprot, barangkali masih ada sisa-sisa zat yang menempel. Setelah itu corongnya kita angkat sedikit, kita putar. Yang ujungnya kita bubuhkan, ya, semprotkan. Setelah itu kita harus larutkan dulu sampai betul-betul zat yang ditimbang tadi sudah terlarut secara sempurna, tidak ada zat yang belum terlarut. Dikocok terus ya, sambil dilihat, ya ini adalah zat larut ya. Terus ditambahi air atau aquades sampai lehernya. Baru setelah itu ditepatkan dengan sampai tanda batas dengan pipet tetes. Ya. Memang harus ekstra hati-hati ya, jangan sampai berlebih. Kalau sudah berlebih kita harus menimbang lagi. Setelah itu kalau sudah betul sesuai dengan tanda batasnya baru kita tutup. Ya. Caranya harus begini kan ya anak-anak ya, begini kan, diputar ya, dikocok. Minimal ngocok 5 kali atau 7 kali. Itu menggunakan gelas ukur berapa mili. Sekali lagi ya, jangan, saya ingat, jangan ngocok gini.
ini sangat tidak bagus ini. Bisa tumpah, tapi harus diginikan, dibalik dan dikocok. Ya. Ini adalah cara melarutkan zat padat dalam cairan dalam labu ukur 100 ml. Nah, ini sudah selesai untuk langkah berikutnya. Pertama adalah siapkan peralatan-peralatannya. Itu pertama standnya, buratnya, corongnya, Erlenmeyernya, gelas kimianya. Baru kita rangkai. Pertama adalah kita rangkai standnya dulu. Baru berikutnya kita pasang buretnya. Sedangkan setelah itu baru kita isikan. Yang mana kita isikan pertama adalah dengan menggunakan corong. Setelah itu kita isi bahan yang dipakai untuk peniter. Setelah itu kita masukkan lagi dalam standnya, baru kita nolkan dulu sampai betul-betul angka menunjukkan 0 dan sejajar dengan mata. Kalau kalian nggak yakin juga boleh dilepaskan gini. Yang penting harus sejajar dengan mata, harus menunjukkan angka 0. Baru kita lekatkan lagi pada standnya, baru kita mulai dengan iterasi. Pertama adalah usahakan senyaman mungkin kalian iterasi. Tangan kiri yang megang keran, tangan kanan yang memegang Erlenmeyer yang ada zat yang mau akan dititer. Caranya adalah diputar searah jarum jam. Ini nanti jangan terbalik. Kalau terbalik biasanya nyiprat. Nah, dia harus secara jarum jam. Setelah itu baru kita masukkan gini, kita titrasikan secara perlahan. Tetes demi tetes. Sambil dilihat yang atas. Tapi yang penting adalah dilihat sampai titik akhir titrasinya atau titik ekivalennya tercapai, yang mana ditandai dengan perubahan warna. Ya,